Sebelumnya kita sama-sama akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami dapat melewati hari Minggu lalu sehingga kami bisa ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Pada kesempatan ini, di minggu yang indah ini, berbicaralah kepada kami semua dan kami siap mendengarkannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada minggu ini, saya bersyukur bahwa kita semua antusias untuk belajar kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan memberikan kita sebuah kebenaran yang baru supaya kita dapat menghidupinya dan dapat mempercayainya. Tema firman Tuhan pada minggu ini adalah sama-sama katakan tolong. Sekali lagi sama-sama katakan tolong. Ya, mungkin menjadi tema yang agak unik. Saya berdoa supaya ini memberkati saudara. Nah, setiap kita pasti rindu agar hubungan kita dengan keluarga dipulihkan. Ada juga yang berdoa, Tuhan, saya ingin keuangan saya dipulihkan. Ada juga yang berdoa, Tuhan, tolong, saya ingin tubuh saya disembuhkan dari penyakit ini. Saya sudah sekian tahun ke dokter, tapi gak sembuh-sembuh. Tuhan, sembuhkan saya. Ada juga yang berkata, mungkin berdoa minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong bisnis saya. Bisnis saya diambang kehancuran. Bisnis saya di tengah-tengah kesulitan. Tuhan, tolong saya. Ada juga yang berdoa, Tuhan, mental saya dalam kondisi yang tidak baik. Pulihkan mental saya, pulihkan hati saya. Saya terluka, saya disakiti, dan lain sebagainya. Nah, kita semua pasti punya doa-doa yang terus dinaikkan kepada Tuhan. Dan kita berkata, tolong Tuhan untuk memulihkan kehidupan kita semua. Nah, saya tahu dan saya menyadari, bahkan saya melihat kepada diri saya sendiri, bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Ada bagian-bagian hidup manusia yang sembuh, ada juga yang sedang dalam proses pemulihan, ada juga yang dalam proses masih dalam kondisi sakit. Misalkan, ada bisnis yang sedang berkembang, mungkin bisnis teman kita atau bisnis keluarga kita. Ada juga bisnis yang dalam proses pemulihan karena pernah mengalami krisis dan lain sebagainya. Misalkan juga ada teman kita yang keluarganya dalam kondisi pemulihan, tapi keluarga kita dalam kondisi yang harmonis. Nah, setiap kita gak ada yang merasa lebih sehat. Kita semua punya part hidup yang sedang dalam proses pemulihan. Nah, itu yang sering kita doakan, bukan? Nah, saya berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi jawaban bagi kita semua. Dari angka 0 sampai ke bawah, yaitu minus, itu merupakan gambaran keadaan, kehidupan, bisnis, keuangan, family, mental, hati, dan lain sebagainya yang sedang dalam kondisi yang sakit, sedang dalam kondisi yang perlu disembuhkan, perlu dipulihkan. Tapi dari grafik 0 ke atas, artinya kita dalam kondisi normal, dalam kondisi yang sehat, dan kita sedang dalam kondisi yang sembuh. Nah, saudara, seringkali kita nggak menyadari bahwa kita ini banyak loh di part kehidupan kita yang sedang dalam kondisi minus. Misalkan, keuangan kita setiap bulan mungkin sedang dalam kondisi krisis. Kita hutang sini dan hutang kanan. Itu dalam kondisi yang minus. Nah, mungkin juga misalkan dalam kondisi sakit penyakit. Kita nggak sadar bahwa ternyata kita ini ada kolesterol, tapi kita tidak mau ngecek, kita nggak mau menyadarinya bahwa ternyata kita dalam kondisi sakit. Nah, masih banyak sekali Bapak Ibu, Saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hal-hal dalam hidup kita yang kadang-kala kita nggak tahu ternyata dalam kondisi minus. Nah, itu sebabnya kita perlu menyadari, kita perlu ngecek apa sih yang sedang dalam proses tidak baik. Nah, begitu banyak orang ketika dia menyadari, oh, saya sakit batuk misalkan, mereka mencari dokter dan menaruh kepercayaannya kepada dokter. Kalau ke dokter, wah, saya sembuh. Ada juga orang yang sakit jantung, tiba-tiba sesak napas. Dia mencari dokter yang terbaik yang ada di Jakarta atau di dunia ini. Dia percaya kalau ke dokter ini dia akan sembuh. Begitu banyak orang juga yang ada masalah keluarga. Mereka cari family counselor yang terbaik.
untuk menangani keluarga, untuk menangani anak mereka. Karena begitu banyak anak mereka yang terkena narkoba dan lain sebagainya. Tapi begitu banyak juga orang yang menaruh kepercayaan pemulihan kepada dokter, psikiater, dan lain sebagainya. Mungkin saudara dalam masalah penyakit keuangan. Nah, saudara cari konsultan keuangan untuk mencoba membenahi keuangan saudara. Tapi banyak juga orang yang mengandalkan konsultan keuangan supaya keuangannya pulih. Nah, saya ingin katakan saudara, ini hasil dari perenungan saya. Tidak ada salahnya kita datang ke dokter, ke konsultan keuangan, kita datang ke family counselor, psikiater, kita datang ke teman kita, minta bantuan mereka. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Tapi yang harus kita tanam di hati kita, bahwa semua itu hanyalah alat. Sama-sama katakan dengan semangat, hanya alat. Siapa yang menciptakan dokter? Siapa yang menciptakan ilmu pengetahuan? Siapa yang menciptakan family counselor? Siapa yang menciptakan konsultan keuangan? Siapa yang menciptakan semua orang yang membantu kita? Siapa yang memberikan mereka hikmat? Siapa yang menolong mereka, memampukan mereka, melengkapi mereka? Kita menyadari hanya Tuhan yang bisa melakukan itu semua. Itu sebabnya kita harus taruh sama-sama di hati kita bahwa yang sanggup memulihkan kita bukanlah dunia ini, bukanlah teman kita, bukanlah orang yang expert di bidangnya, tapi Tuhan kita, satu-satunya sumber yang akan memulihkan kehidupan kita. Setiap kita pasti sudah banyak usaha yang kita lakukan untuk memulihkan kehidupan kita. Saudara punya masalah keuangan, saudara pasti berusaha supaya saudara dapat uang lebih banyak, sehingga saudara bisa melunasi hutang saudara atau melunasi banyak cicilan dan lain sebagainya. Saudara masalah mental, saudara datang ke psikiater, saudara udah berusaha, tapi sampai hari ini mungkin saudara belum mengalami pemulihan mental. Saudara masih depresi, saudara mudah stres, mudah frustasi, dan bahkan tidak banyak kita dengar yang mencoba untuk mengakhiri dirinya, membunuh dirinya dengan cara-cara yang tidak baik. Kita sudah berusaha untuk pulih, saya katakan begini, namun tetap tidak bisa pulih. Betul saudara? Nah, sekarang waktunya yang terbaik untuk berserah kepada Tuhan. Tidak lagi mengandalkan usaha kita, tidak lagi mengandalkan usaha orang lain, tidak lagi mengandalkan alat apapun juga, tapi andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Jangan lagi berusaha untuk memulihkan diri saudara. Jangan lagi berusaha untuk memulihkan keadaan saudara. Tapi biarkan Tuhan yang berusaha bekerja, memulihkan seluruh kehidupan kita. Biarkan Dia bekerja. Itu sebabnya diperlukan hati yang terbuka, hati yang berserah kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan kuasa untuk memulihkan kehidupan kita. Pada kesempatan ini ada 3 hal yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Saya singkat dengan istilah singkatan yaitu TAF. T-nya adalah trust, serahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, authority, serahkan otoritas kepada Tuhan. Yang ketiga, F-nya adalah forever, serahkan selama-lamanya. Kita akan bahas satu persatu. Saya berdoa agar kita tetap fokus di dalam hadirat Tuhan dan Roh Kudus bekerja menjamah saudara yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada. Yang pertama adalah trust, serahkan kepercayaan kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 berkata begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Di sini dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya Dia akan bertindak. Penting sekali kita menyerahkan hidup kita, namun kita bangun kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Kita serahkan kepercayaannya kepada Tuhan. Begitu banyak orang yang salah alamat. Saya katakan salah alamat, kenapa? Karena mereka salah menyerahkan kepercayaan.
Contohnya, ketika mereka dalam kondisi sakit, mereka cari alternatif lain. Mereka pergi ke dukun, padahal dukun tidak punya background di dalam ilmu medis, ilmu-ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Mereka juga tidak punya alat-alat yang seperti di rumah sakit. Nah, begitu banyak orang yang salah alamat, salah berobat. Harusnya mereka ke dokter dan ke rumah sakit. Ada satu kisah yang mungkin saudara sampai hari ini sering ingat dan pernah nonton. Ada seorang yang bernama Thomas Andrew. Dia membuat kapal yang sangat besar pada tahun 1912. Dia berkata begini, kapalnya sangat aman. Bahkan Tuhan tidak bisa menenggelamkan kapal tersebut. Ini merupakan kapal siar yang sangat besar. Nah, kemudian mereka melakukan perjalanan, mereka mencoba yang kita dengar istilah yaitu test drive gitu ya, dicoba kapal barunya. Nah, sebuah peristiwa yang buruk terjadi, saudara. Kapal tersebut menabrak gunung es di Samudra Atlantik dan akhirnya tenggelam, menewaskan 1.517 orang, termasuk Thomas Andrew. Dan saudara tahu kapal tersebut namanya apa? Kapal Titanic. Thomas Andrew menaruh kepercayaannya kepada kapal untuk melindungi kapal tersebut. Dia menyerahkan kepercayaan yang penuh. Dia bilang Tuhan aja gak bisa tenggelamin. Artinya apa? Dia percaya banget sama kapal tersebut. Nah, saudara, seringkali kita salah alamat. Kita salah menaruh kepercayaan. Kita percayakan orang lain, bahkan kita percayakan diri kita sendiri untuk memulihkan kehidupan kita. Kita percayakan dokter, kita percayakan konsultan family dan lain sebagainya. Kita percayakan teman kita. Tapi Tuhan mau kita percayakan Tuhan segala-galanya untuk memulihkan kehidupan saudara dan saya. Siapa yang mau angkat tangan? Saya berdoa agar saudara, kita semua punya hati yang baru. Tidak lagi bergantung kepada orang atau kepada alat, kepada manusia, kepada benda, atau kepada pengetahuan. Tapi bergantunglah kepada Tuhan yang bisa memulihkan kehidupan saudara. Yang kedua, yaitu serahkan authority, serahkan otoritas kepada Tuhan. Seringkali kita menaruh kepercayaan, namun tidak memberikan otoritas. Otoritas artinya di mana seseorang diberikan ruang sepenuhnya untuk memerintah, untuk melakukan sesuatu di dalam segala hal. Misalkan kalau handphone kita rusak, saudara pasti lebih memilih percaya kepada, misalkan handphone saudara Samsung gitu ya, saudara pasti memilih service center yang original untuk membenahi handphone saudara yang rusak. Pasti saudara nggak akan pilih keluarga atau saudara nggak berusaha sendiri untuk membenahi handphone saudara yang rusak. Kenapa? Karena saudara nggak percaya. Tapi saudara percaya pasti dengan service center, karena mereka pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Nah, kalau sudah rusak, kita biasanya bawa ke service center, kita percaya. Nah, kemudian kita titip handphone kita kepada tukang servisnya, dan kita memberikan dia otoritas untuk membongkar handphone kita, supaya handphone kita pulih, sehingga kita bisa gunakan kembali untuk WhatsApp, chatting, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Kita bisa gunakan semua. Kita kasih dia otoritas yang penuh. Pasti saudara di tengah jalan gak mungkin bantuin tukang servisnya, bantu bongkar, bahkan ngaturin, Pak bukan di sini Pak. Nah, kemungkinan besar handphone kita gak akan pulih kalau kita yang banyak melakukan sebuah tindakan.
Kita yang ambil otoritas, handphone kita nggak akan pulih. Tapi kalau kita kasih otoritas penuh kepada tukang servisnya, kemudian kita di rumah aja gitu ya, kita tunggu sehari 2 hari, kita dapat kabar, Pak, handphonenya sudah selesai nih, handphonenya udah ready untuk digunakan kembali, sudah nyala kembali. Nah, saudara tinggal ambil dan akhirnya saudara menemukan, melihat handphone saudara dalam kondisi yang pulih, sudah bisa digunakan dengan baik. Suatu kali Lukas 8 ayat 29 berkata begini, ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh jahat itu menyeret-nyeret dia. Perhatikan, roh jahat yang ada pada orang gila di Gerasa, konteksnya di Gerasa saat itu, namanya legion, yaitu roh jahat yang jumlahnya banyak, yang merasuki tubuh seseorang. Sekitar 2.000 sampai 6.000 roh jahat. Saking kuatnya roh jahat tersebut, orang gila ini diseret-seret, dan Alkitab bilang maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tapi rantainya juga diputuskan dan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Akhirnya dia ada di kuburan. Semua orang udah gak bisa handle, udah gak bisa ngobatin lagi, udah gak bisa mulihin lagi. Tapi ada satu pribadi yang punya otoritas, yang bernama Yesus. Dia cuma bilang, aku memerintahkan engkau keluar. Dan akhirnya setan itu keluar, roh jahat itu keluar ke babi-babi. Dan orang yang tadinya gila, yang tidak ada pengharapan, hidupnya yang gak pulih, mungkin bertahun-tahun, tapi dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia memerintah, dia bekerja, hasilnya luar biasa. Kita berikan otoritas penuh kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, kemudian ada satu kisah lagi yang tertulis dalam Markus 5 ayat 40 sampai 42. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya Talita kum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Perhatikan baik-baik saudara, teman-teman yang saya kasihi, di mana Yesus bertemu dengan seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Nah, kemudian anaknya dalam kondisi yang sudah meninggal ketika mereka sampai ke rumah. Nah, pada saat Yesus ada di rumah tersebut, Yesus berkata, anak ini gak mati, anak ini tidur. Nah, kemudian mungkin keluarganya Yairus atau teman-temannya tertawa, terbahak-bahak. Bercanda kali ya Tuhan Yesus, masa udah jelas mati gini dibilang masih tertidur. Nah, ini yang luar biasa. Maka diusirnya semua orang yang menertawakan itu. Saya ingin tanya kepada saudara, siapa yang punya rumah saat itu? Ya, pasti saudara menjawab Yairus, betul ya? Berarti siapa yang punya otoritas di rumah tersebut? Saudara juga menjawab Yairus dong. Saya ingin tanya, seharusnya yang ngusir mereka Yairus atau Yesus? Pasti saudara berkata juga, ya harusnya si Yairus yang ngusir, karena dia yang punya rumah, dia yang punya otoritas. He have authority. Tapi Yairus memberikan otoritas penuh kepada Yesus. Bahkan rumahnya juga, tempat itu, diberikan otoritas penuh kepada Yesus untuk melakukan apapun juga yang terbaik agar anaknya bangkit. Nah, kemudian Yesus bawa ke kamar anak yang sudah dalam keadaan mati. Yairus juga nggak komplain, kenapa nggak doa di sini aja? Mungkin saat itu di ruang tamu, living room, tapi dibawa ke kamar. Yairus juga nggak komplain, dia karena berikan otoritas penuh, dia nggak pakai intervensi, dia nggak perlu memberhentikan atau ngatur-ngatur Yesus gitu. Tapi dia kasih otoritas yang penuh, dan akhirnya ketika Yesus pegang, anak tersebut dibangkitkan. Tadi ilustrasi berkata apa? Ketika kita ngasih otoritas penuh kepada tukang servis, handphone kita selesai pulih.
Ketika Tuhan Yesus memerintah kepada orang gila di Gerasa, roh jahat keluar. Anak Yairus yang mati dibangkitkan. Saudara, berikan otoritas penuh kepada Tuhan jika saudara ingin dipulihkan dari segala persoalan saudara. Karena firman Tuhan berkata begini, bagi Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi Tuhan kalau bekerja, dia bekerja lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Kita baru mikirnya begini, tapi Tuhan punya pikiran yang jauh lebih baik, jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu, kalau kita tahu pekerjaan Tuhan itu jauh lebih besar, mari kita sama-sama jangan ambil alih diri kita. Kasih otoritas penuh kepada Dia. Saya ingin katakan begini, ketika kamu mengintervensi Tuhan yang sedang bekerja memulihkan kamu, pada saat tersebut, kamu sedang menekan tombol untuk nggak mau pulih. Ketika kita intervensi, Tuhan saya nggak mau dipulihkan dengan cara begini. Tuhan saya nggak mau Tuhan bekerja dengan cara begini. Tuhan saya nggak perlu ini untuk memulihkan saya. Di saat yang sama, saudara sedang menekan tombol bahwa saya nggak mau pulih Tuhan. Nah, saya berdoa, saya berharap, yuk Light Home Family, kita dipulihkan, hidup kita diubahkan. Kita berikan, serahkan otoritas. Biarkan Tuhan bekerja. Karena saya percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu serahkan selamanya. Wow. Seringkali kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan kepercayaan kita kepada Tuhan, menyerahkan otoritas kepada Tuhan, itu seringkali saudara ada batasannya, ada durasinya gitu ya, ada waktunya. Misalkan kita menyerahkan di tahun 2021. 2002 kita nggak menyerahkan lagi kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan mau kepada kita, kita serahkan semua persoalan kita, keadaan kita, kondisi kita yang belum pulih, mungkin keuangan kita belum pulih, serahkan selama-lamanya kepada Tuhan. Saudara, kita sangat menyadari bahwa tidak ada yang tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Mungkin ada tantangan-tantangan di 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan yang kita nggak bisa tahu. Mungkin ada penyakit dan lain sebagainya yang kita juga nggak bisa prediksi. Tapi kalau saudara punya iman yang sama dengan kita semua, ya kita menyerahkan selama-lamanya kepada Tuhan, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut. Karena kita yakin ketika kita menghadapi semua segala pencobaan itu, Tuhan yang sama, yang pernah memulihkan kita, Dia akan selama-lamanya memulihkan kehidupan kita. 1 Petrus 5 ayat 11 berkata begini, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Yesus punya kuasa bukan hanya 2021, tapi selama-lamanya, saudara. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu Dia berkuasa membangkitkan orang mati, tapi selama-lamanya Dia berkuasa. Bahkan Alkitab mencatat, di langit dan di bumi tidak ada kuasa yang lebih besar. Semua bertekuk lutut mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat selama-lamanya, saudara. Dan kita tahu juga Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia nggak berubah, kualitasnya nggak berubah, kuasanya nggak berubah, kasihnya nggak berubah, kebaikannya nggak berubah, kesetiaannya nggak berubah. Yang berubah adalah caranya Dia yang selalu baru untuk memulihkan kita. Namun kualitas kuasanya tidak pernah turun nilainya, tidak pernah turun kadarnya. Itu sebabnya kita serahkan sama-sama semua kehidupan kita selamanya kepada Tuhan. Karena kita yakin di tangan Tuhan, Dia akan selalu berusaha, bekerja, memulihkan kehidupan kita. Saya percaya janji Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Namun yang saya juga percaya bahwa ketika Dia menyertai,
Dia bukan sekedar mendampingi, bukan sekedar memegang tangan kita, tapi Dia akan memulihkan selalu kehidupan kita. Dia ingin kita menjadi serupa dengan Kristus. Dia ingin kita menjadi serupa dengan Bapa. Itu sebabnya Dia akan terus bekerja selama-lamanya memulihkan kehidupan kita. Saya ingin berkata demikian, maukah saudara menyerahkan kehidupan saudara untuk dipulihkan oleh Tuhan Yesus sampai selama-lamanya? Jikalau saudara mau, mari taruh tangan kanan saudara di dada. Saudara masih ingat Paulus? Siapa yang gak kenal Paulus? Dia mantan pembunuh. Tapi ketika Yesus bekerja, Yesus memerintah, hidupnya dipulihkan, dipakai Tuhan. Siapa lagi? Petrus. Dulunya menyangkal Yesus, dia dipulihkan. Matius pemungut cukai dipulihkan, bahkan menulis kitab yang pertama di Perjanjian Baru. Thomas, orang yang gak percaya, dia dipulihkan. Nah, saya ingin tanya, siapa yang pulihkan? Mereka semua orang-orang yang berpengaruh, sekalipun mereka udah gak ada di dunia, tapi sampai sekarang mereka tetap berpengaruh melalui tulisan, melalui karya-karya pelayanannya yang luar biasa. Nah, kalau mereka bisa dipulihkan, saya percaya saya dan saudara, teman-teman semua pasti bisa dipulihkan di dalam Kristus Yesus. Taruh tangan kanan saudara di hati. Saya ingin berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu Tuhan usaha kami sia-sia. Kami kadang-kala udah mau berkata, Tuhan kami gak bisa, kami nyerah, kami gak pulih-pulih. Keuangan kami gak pulih, kesehatan kami gak pulih, usaha kami gak pulih, bisnis kami gak pulih, anak saya gak pulih, keluarga saya gak pulih. Hari ini percaya, He is the real source. Dia sumber sebenarnya yang akan memulihkan kehidupan kita. Berhentilah berusaha. Biarkan Tuhan yang berusaha. Biarkan Tuhan yang bekerja. Serahkan kepercayaan kepada Dia. Serahkan otoritas kepada Dia. Biar Dia yang perintah. Biar Dia yang bekerja dengan luar biasa. Dan serahkan selama-lamanya. Jangan hanya di masa sekarang, ketika saudara pulih, nah ketika saudara sembuh, saudara nggak serahkan lagi. Jangan saudara, tapi serahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, hamba berdoa agar semua kami dipulihkan pada hari Minggu ini. Kami diubahkan. Mungkin ada keuangan yang sedang dalam kondisi tidak baik, Tuhan yang pulihkan. Mungkin ada kesehatan, ada yang kurang tidak baik, ada sakit penyakit, Tuhan yang jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada mental atau hati-hati yang terluka, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada keadaan-keadaan lainnya, dan keluarga, anak, dan apapun juga. Semua aspek kehidupan yang dalam keadaan tidak baik, dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan sempurna bekerja atas kami pada minggu ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Tuhan pulihkan bangsa ini. Berkati Pak Presiden dan seluruh jajaran menterinya. Mereka dipakai Tuhan, diberikan hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Kami berdoa untuk Light Home. Bila Tuhan bawa semakin naik, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak orang dimuridkan, dan kelak akan memuridkan. Dan kami punya tujuan yang sama, untuk menerangi dunia ini dan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak. Mari angkat kedua tangan kita. Kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, cinta kasih serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.